Akhirnya setelah menunggu 20 episode, kita baru bisa membahas series superhero asal Korea Selatan berjudul Moving. Rilis sejak 9 Agustus, kita mengikuti betul sejak episode pertama hingga ke episode 20-nya. Ide tentang sekolah menengah atas yang ternyata tempat berkumpulnya superhero generasi baru membuat kita tertarik menyaksikan kisah series ini dari minggu ke minggu. Kita sangat suka dengan cerita yang dihadirkan, berhasil membawa penonton hanyut ke dalam ritme ketegangan superhero Korea Selatan ini. Dengan pemeran yang luar biasa serta cerita yang tidak linier, jelas series Moving ini telah membuat tempat di hati kita. Ketika kita selesai menyaksikan series ini, kita akan menyadari bahwa seberapa rumit masalah yang dihadirkan, namun pada ujungnya ini semua adalah tentang cinta antara orang tua dan juga anak. Dengan wajah tampan dan juga cantik, premis cerita yang dihadirkan juga sangat luar biasa. Memang harus kita akui sudah jarang sekali series superhero memiliki rasa sebagus Moving. Menyaksikan series ini memang serasa Marvel Studio yang digabungkan dengan drama Korea. Ketegangan, komedi, cinta, hingga ke plot twist yang dihadirkan membuat series Moving menjadi salah satu series superhero favorit kita. Semua itu karena cerita yang dibawakan sangat menarik, walaupun memang karakter yang hadir belum kita kenal dan cenderung meniru superhero yang sudah ada, tapi kemasan ceritanya benar-benar original dan setiap karakter diceritakan dengan sangat baik oleh sutradara Park In-jae dan juga tim. Membawa cerita perseteruan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara, series ini dibumbui oleh para agen pemerintahan yang ternyata memiliki kekuatan superhero yang mereka sebut sebagai kekuatan supranatural. Di antara agen Korea Selatan dan juga Korea Utara sudah bermusuhan sejak generasi manusia super pertama dan kini perseteruan mereka ternyata pecah lagi setelah video momen penyelamatan salah satu siswa yang ternyata memiliki kekuatan super juga. Berita tersebut cepat beredar juga viral hingga ke Korea Utara. Kemudian jenderal tertinggi Korea Utara memerintahkan pasukan manusia super mereka untuk memusnahkan manusia super generasi baru Korea Selatan dan juga mencuri berkas yang dimiliki oleh Korea Selatan agar pemerintahan Korea Utara bisa gunakan untuk kepentingan mereka. Kalau kalian mendengar premisnya saja memang terdengar simple guys. Namun dengan jumlah 20 episode yang masing-masing hampir berdurasi 1 jam, penonton akan dibawa ke masa kini dan juga masa lalu yang mana menceritakan latar belakang manusia super generasi lama dan juga baru. Titik pentingnya adalah manusia super generasi baru ternyata adalah anak-anak dari manusia super generasi lama. Sekarang mari kita jelaskan satu persatu nama dan juga karakternya. Yang pertama ada Hiso, anak perempuan dari Juwon yang memiliki kekuatan healing factor dan juga kekuatan super. Dengan kekuatan tersebut membuat mereka ini tidak bisa mati dan selalu sembuh lagi jika tubuh mereka terluka. Yang kedua ada karakter Bongsuk, anak dari Kim Do-sik dan juga Miyun yang merupakan pasangan agen rahasia Korea Selatan yang sama-sama memiliki kekuatan super. Kim Do-sik, ayah dari Bongsuk ini bisa terbang dan mahir menggunakan pistol. Lalu untuk ibunya Miyun ini memiliki pendengaran super. Mereka akhirnya melahirkan anak yang bernama Bongsuk tersebut dan akhirnya Bongsuk ini mewarisi kedua kekuatan ayah dan juga ibunya. Di karakter selanjutnya ada Kang Hun yang merupakan anak dari Jaeman yang memiliki kekuatan fisik luar biasa dan memungkinkan ia untuk bisa meloncat seperti terbang. Kalau mau disamakan seperti Marvel, ini mungkin seperti Hulk, namun Jaeman ini tidak berubah menjadi monster hijau. Jelas saja anaknya yang bernama Kang Hun ini juga mewarisi kekuatan super seperti ayahnya. Karakter selanjutnya ada Jae-do yang merupakan anak dari Yong-suk yang memiliki kekuatan mengendalikan baterai menjadi tenaga listrik dan mampu menciptakan petir. Tentu saja masih banyak lagi karakter lain yang terlibat di series ini dan rata-rata artis kelas A lah yang memainkan peran di series ini guys. Series Moving langsung masuk ke radar persuperheroan kita karena memang ceritanya yang segar dan sudah lama sekali kita tidak menyaksikan cerita superhero yang berbalut politik, komedi, keluarga, dan juga cinta. Tidak main-main, biaya pembuatan dari series ini termasuk ke pembuatan series terbesar yang ada di Korea Selatan, yaitu mencapai 588,8 miliar rupiah. Dengan jumlah 20 episode, artinya setiap satu episode mereka menghabiskan dana 29 miliar. Setelah kita menyaksikan season pertama ini memang ceritanya sangat lengkap dan juga jelas. Bahkan kita benar-benar berharap ada season kedua karena petualangan superhero muda baru saja dimulai. Di season pertama ini kita benar-benar mengerti asal-usul dan juga sejarah para superhero yang ada di Korea Selatan tersebut. Tampaknya di season kedua kita akan dilanjutkan untuk masa sekarang di mana para pahlawan muda akan menghadapi lebih banyak lagi penjahat berkekuatan super. Karena memang di post credit scene semuanya menjadi sangat jelas, Bin ternyata dipimpin oleh orang yang berbeda yang terlihat lebih keji daripada sebelumnya. Bahkan dengan berakhirnya season pertama ini, mereka justru baru memulai semuanya dikala seriesnya sudah selesai. Kedepannya Badan Intelijen milik Korea Selatan ini akan menggunakan cara licik untuk bisa menundukkan para superhero yang nakal.
Kalau sebelumnya Yongjun selalu menyebut dirinya wakil Bin saja, maka sosok yang duduk di kursi ini adalah pemimpin utamanya. Bahkan karakter Won-gyu yang selama ini seperti sangat menurut dengan wakil Bin, ternyata ada sisi berbeda dari dirinya dan ia berpura-pura saja selama ini, dan kemudian ia melepas kacamatanya yang menandakan bahwa ia sudah memahami semua situasi dan siap menyelesaikan semua masalah. Pemimpin Badan Intelijen Korea Selatan dan juga Won-gyu selama ini ternyata sedang memata-matai apa yang sedang terjadi dan tentu akan bertindak lebih agresif daripada sebelumnya. Tentu ini akan menyusahkan Kim Do-sik dan juga yang lainnya. Namun yang jelas kalau memang season kedua akan dibuat, untungnya kini semua keluarga sudah bersatu. Kita bisa membayangkan akan ada perburuan antara Badan Intelijen Negara dengan para superhero mereka melawan keluarga para superhero generasi pertama dan juga yang kedua yang kita lihat di season yang pertama. Apalagi di post credit scene kita bisa melihat karakter Kang Hoon akhirnya menepati janjinya untuk bekerja bersama Badan Intelijen Negara. Meskipun memang sekarang wakil Bin Yongjun sudah dibunuh oleh Kim Do-sik, namun itu tidak membuat ia lepas dari kontraknya. Kang Hoon akan menjadi alat bagi Bin untuk masuk dan juga mengalahkan para keluarga superhero. Di akhir post credit scene kita juga cukup terkejut dengan Frank yang masih hidup. Ya memang meskipun wajar karena dia punya kekuatan penyembuhan diri juga, Frank bersama Badan Intelijen Amerika hingga dunia juga akan ikut campur di season kedua nantinya. Tapi semua itu kalau memang mereka mau melanjutkan kisah Moving ini guys. Namun yang membuat kita lega hingga episode 20 ini adalah nasib Kim Do-sik akhirnya terungkap. Ia selama ini ternyata ditahan di penjara bawah tanah milik Korea Utara. Hal inilah yang menyebabkannya tidak pernah muncul hampir di separuh season. Barulah di akhir episode 20, superhero Korea Selatan Junhwa yang memiliki kekuatan sama seperti Kim Do-sik akhirnya membebaskannya setelah membunuh jenderal tertinggi Korea Utara karena dinilai bersalah atas penderitaan banyak orang. Kim Do-sik akhirnya bergegas membereskan hal yang sudah lama ingin ia lakukan, yaitu membunuh wakil Bin dan kembali bersama keluarganya lagi. Dan yap, Bong Sook akhirnya bisa menikmati kebersamaan bersama ayah dan juga ibunya lagi. Namun memang yang membuat kita penasaran adalah asal-usul kekuatan mereka ini sebenarnya belum diungkap secara jelas di season pertama ini guys. Tentu ini bisa menjadi dasar cerita untuk season kedua nantinya. Di season pertama kita tahunya mereka ini sudah memiliki kekuatan saja. Bahkan pemerintah baru tahu kalau kekuatan superhero bisa diturunkan juga ke anak-anak mereka. Jadi dugaan kita kekuatan super di series ini bukanlah anugerah dari lahir. Ada sesuatu percobaan yang dilakukan sejak mereka bayi agar bisa mendapatkan kekuatan itu. Kalau kalian pernah nonton series The Boys, di sana bahkan dijelaskan secara detail bagaimana seseorang mendapatkan kekuatan super. Mereka semua sudah dijadikan bahan percobaan sejak mereka bayi dan sudah mengalami banyak sekali kegagalan yang membuat banyak bayi terbunuh untuk mencapai produk manusia super yang bisa membela negara mereka. Maka jelas Kim Do-sik dan juga yang lainnya adalah hasil percobaan dari Badan Intelijen dari Korea Selatan kemudian diikuti oleh Korea Utara. Meskipun kita diperlihatkan agen Korea Utara yang dilatih sejak kecil, namun itu tidak menjawab asal kekuatan mereka sebenarnya. Apakah memang kekuatan itu bisa dilatih dan juga muncul seperti The Force-nya para Jedi di Star Wars? Atau justru yang lebih masuk akal adalah ini semua hasil percobaan? Tentu masih sangat ambigu hingga series ini berakhir. Bahkan series ini semakin menarik juga dengan diperlihatkannya teman sekelas dari Hae-so yang ternyata adalah petinggi dari Bin juga, bahkan sekaliber wakil Bin saja tunduk dengan dirinya. Buat teman-teman yang lupa, dia ini adalah teman dari Hae-so yang dibully. Entah dia sengaja ingin melihat kekuatan dari Hae-so atau justru ingin Hae-so ini pindah dari sekolah itu dan hanya sekolah di tempat sekolahnya busuk saja. Ya, dia ini bernama Shin Hee-won. Dia ini memiliki kekuatan super tidak bisa menua dan memiliki kemampuan analisis yang sangat tinggi sehingga ia bekerja dengan sangat baik untuk Badan Intelijen Korea Selatan sejak saat itu. Jadi intinya adalah dia ini berpura-pura menjadi murid sekelas dengan Hae-so untuk melihat kemampuan dari Hae-so. Bahkan Si-won ini adalah rekan dari bapak satpam yang ada di sekolah busuk dan mereka sudah bekerja lebih dari 20 tahunan. Bahkan di cerita webtoonnya, Shin Hee-won ini juga saling mencintai dengan bapak satpam yang kita lihat di series tersebut karena mereka memang seumuran. Selama season pertama memang Hee-won ini muncul sedikit saja di layar, tapi ternyata dia adalah dalang di balik semua rencana besar dari pemerintah. Sangat tidak sabar untuk menantikan bagaimana cerita dari season kedua, meskipun memang sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Disney dan juga pihak pembuat filmnya. Kenapa kita tidak sabar? Karena akan banyak sekali plot twist ke depannya guys. Kalau di season pertama kita kaget dengan ibu-ibu cleaning service, pak guru olahraga hingga ke satpam sekolah, di dalam webtoonnya ada lebih banyak lagi plot twist yang bisa dihadirkan di season kedua dan semoga saja series ini segera dilanjutkan ke season yang kedua.
Oke guys, sejauh ini hanya itulah penjelasan singkat kita untuk series Moving season pertama. Tentu sebenarnya masih banyak sekali fakta menarik yang terlewatkan dari video ini. Jika kalian punya salah satunya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah.